Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 23002051. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dan syarat Public Relation Officer. Bagaimana sebenarnya kegiatan dari PR atau Public Relation dan apa saja persyaratan-persyaratan yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang petugas Public Relation atau Public Relation yang lebih dikenal dengan Public Relation Officer. Kegiatan dari Public Relation atau praktisi Public Relation yang lebih dikenal dengan Public Relation Officer meliputi berbagai aspek komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan utama PRO adalah sebagai komunikator yang handal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan publik. Mereka bertanggung jawab untuk menulis proposal, artikel, laporan kemajuan, dan berbagai materi presentasi. PRO juga melakukan komunikasi verbal presentasi dan acara-acara terbuka. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan bahasa melalui ucapan seperti dalam jumpa presentasi atau diskusi. Ini adalah cara langsung untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan publik. Selain itu, mereka mengelola komunikasi nonverbal melalui penyelenggaraan pameran, seminar, dan event-event khusus. Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan tata letak ruangan. Dalam konteks public relation, komunikasi nonverbal bisa terlihat dalam penyelenggaraan acara, pameran, atau melalui divisi visual yang digunakan dalam berbagai media komunikasi. Public Relation Officer atau PRO atau praktisi PR harus menguasai keduanya karena keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Misalnya, sebuah presentasi yang baik tidak hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga harus dipadukan dengan baik untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh publik target. Dalam praktiknya, praktisi publik menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal untuk berbagai tujuan seperti membangun citra positif, menyampaikan informasi penting, dan mempengaruhi opini publik. Keterampilan dan komunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal, adalah kunci keberhasilan dalam profesi public relation. Aktivitas utama dari seorang praktisi public relation atau PR di sebuah lembaga menurut pendapat Ruslan minimal terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama, komunikasi. Praktisi PR harus mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai pihak yang terkait dengan lembaga. Ini mencakup kemampuan untuk menjelaskan kebijakan, produk, atau layanan lembaga dengan jelas dan efektif, baik melalui media verbal maupun non-verbal. Yang kedua, dukungan manajemen. Praktisi public relation harus mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga, termasuk manajemen promosi, pemasaran, dan kegiatan operasional lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas ini dikomunikasikan dengan baik dan dipromosikan secara efektif. Yang ketiga, pencipta impact positif. Salah satu tugas utama praktisi public relation adalah menciptakan dan memelihara citra positif bagi lembaga. Mereka harus mampu menginterpretasikan dan menganalisis kecenderungan perilaku publik, baik internal maupun eksternal, dan merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai reputasi yang baik. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa peran praktisi public relation sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan reputasi lembaga di mana mereka bekerja. Mereka harus menjadi komunikator yang handal dan memiliki kemampuan organisasi yang baik dan mampu mempengaruhi opini publik untuk menciptakan citra yang positif. Tujuan
dari kegiatan public relation adalah untuk menciptakan dan memelihara citra positif bagi lembaga, meningkatkan reputasi dan mempengaruhi opini publik secara positif. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek seperti yang pertama komunikasi, menjaga alur komunikasi yang efektif antara lembaga dan publik baik internal maupun eksternal. Yang kedua, publisitas atau menyebarkan pesan yang direncanakan dan didesain oleh lembaga melalui media tertentu tanpa biaya untuk meningkatkan minat terhadap perubahan atau organisasi. Ke promosi, menciptakan atau menstimulasi perhatian publik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga. Yang ketiga, integrated marketing, mendukung pemasaran dan tujuan tidak hanya untuk keuntungan materi tetapi juga untuk membangun image. Yang ketiga, manajemen krisis, menghadapi dan mengelola situasi krisis atau negatif yang tidak terencana untuk minimalkan dampak buruk terhadap citra lembaga. Yang keenam itu hubungan dengan pemerintah dan media, bertindak sebagai penghubung antara lembaga dengan pemerintah dan media untuk menjaga hubungan yang baik dan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan lembaga. Yang ketujuh, hubungan dengan pemangku kepentingan, membangun dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, dan kelompok memastikan dukungan dan pemahaman yang baik terhadap lembaga. Selanjutnya, tugas-tugas dari seorang public relation officer atau praktisi public relation sangatlah penting dan beragam. Berdasarkan konteks yang diberikan, tugas-tugas utama dari public relation adalah yang pertama, evaluasi kecenderungan perilaku publik. PRO harus mampu mengevaluasi berbagai kecenderungan. Yang pertama, evaluasi kecenderungan perilaku publik. PRO harus mampu mengevaluasi berbagai kecenderungan publik, baik internal maupun eksternal. Mereka harus menginterpretasikan dan menganalisis bagaimana publik bereaksi terhadap lembaga dan membagi publik ke dalam 4 kategori yang diklasifikasikan oleh Franjevskin. Yang pertama yaitu yang tidak tahu tetapi ingin tahu. Yang kedua itu yang adaptif atau tidak peduli. Yang ketiga yang memiliki prasangka baik menerima. Yang ketiga memiliki prasangka baik menerima atau menolak. Dan yang keempat memiliki permusuhan atau simpati. Selanjutnya yang kedua, mempertemukan kepentingan public relation officer bertanggung jawab untuk mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik dalam berbagai kondisi. Yang keempat itu evaluasi program perusahaan. Public Relation Officer juga mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan langsung dengan publik. Ini menunjukkan bahwa Public Relation Officer memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi karena mereka harus memastikan bahwa program-program tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan komunikasi dan citra lembaga. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang praktisi public relation di sebuah lembaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menghadapi orang lain, di mana praktisi public relation harus mampu berinteraksi dengan berbagai macam orang, baik dari latar belakang, karakter, budaya, kemampuan pendidikan, maupun bahasa yang berbeda. Mereka harus dapat memahami dan toleransi terhadap setiap individu yang dihadapi tanpa menjadi penakut atau penjilat. Yang kedua itu kemampuan komunikasi. Ini adalah syarat utama yang harus dimiliki oleh praktisi public relation. Mereka harus mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, sederhana, dan lugas, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga itu integrasi personal. Praktisi public relation harus memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik dalam profesi maupun dalam kehidupan pribadi. Integritas ini tidak bisa dipalsukan dan merupakan faktor bawaan yang dimiliki oleh praktisi public relation. Keempat, kemampuan mencari informasi. Praktisi public relation harus handal dalam mencari informasi dan memiliki akses informasi yang luas. Mereka harus mampu memiliki jaringan relasi yang kuat karena kemampuan komunikasi mereka sangat tinggi, yang memungkinkan mereka menjadi seorang yang serba tahu dan dekat dengan siapapun di berbagai kalangan dan level. Yang kelima, kemampuan penelitian dan evaluasi.
Praktisi public relation harus mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil-hasil dari kondisi atau keadaan yang harus berpengaruh pada nama baik atau image perusahaan atau lembaga. Mereka harus belajar dari hasil-hasil tersebut untuk mendesain strategi yang efektif dan mempresentasikan dalam perusahaan atau lembaga untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak. Secara keseluruhan, praktisi public relation harus memiliki keterampilan yang luas dan beragam untuk memastikan keberhasilan dan reputasi baik lembaga di masa mereka bekerja, dan mereka harus menjadi komunikator yang handal, memiliki integritas kreatif, dan mampu melakukan penelitian secara evaluasi. Sekian penjelasan terkait materi pada minggu hari ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.